Bismillahirrahmanirrahim. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan fahuwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun tafa'lala tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Tajal baba yatajal babu tajal buban wa mutajal baban fahuwa mutajal bibun mutajal babun tajal bab la tatajal bab mutajal babun mutajal tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tajawraba yatajawrabu tajawruban wa mutajawraban fahuwa mutajawribun wa dzaka mutajawrabun tajawrab la tatajawrab mutajawrabun mutajawrabun. Tamaf'alu tamaf'ulan wa mutamaf'alan fahuwa mutamaf'ilun wa dzaka mutamaf'alun tamaf'al la tatamaf'al mutamaf'alun mutamaf'alun. Tamaskana yatamaskanu tamaskunan wa mutamaskanan fahuwa mutamaskinun wa dzaka mutamaskanun tamaskan la tatamaskan mutamaskanun mutamaskanun. Tafai'ala yatafai'alu tafai'ulan wa mutafai'alan fahuwa mutafai'ilun wa dzaka mutafai'alun tafai'al la tatafai'al mutafai'alun mutafai'alun. Tasyaitona yatasyaitonu tasyaitunan wa mutasyaitonan fahuwa mutasyaitinun wa dzaka mutasyaitonun tasyaiton la tatasyaiton mutasyaitonun mutasyaitonun. Wala yatafa'walu tafa'ulan wa mutafa'walan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'walun tafa'wal la tatafa'wal mutafa'walun mutafa'walun. Tarah wa qayatarah wa qutarah bukan wa mutarah wa qad fahuwa mutarah wikun wa dzaka mutarah wa kun tarah wa la tatarah wa mutarah wa kun mutarah wa kun. Tafa'yala yatafa'yalu tafa'yulan wa mutafa'yalan fahuwa mutafa'yilun wa dzaka mutafa'yalun tafa'yal la tatafa'yal mutafa'yalun mutafa'yalun. Tasharyafa yatasharyafu tasharyufan wa mutasharyafan fahuwa mutasharyifun wa dzaka mutasharyafun tasharyaf la tatasharyaf mutasharyafun mutasharyafun. La yatafa'la tafa'liyan wa mutafa'lan fahuwa mutafa'lin wa dzaka mutafa'lan tafa'la la tatafa'la mutafa'lan mutafa'lan. Tasalqa yatasalqa tasalqiyan wa mutasalqan fahuwa mutasalqin wa dzaka mutasalqan tasalqa la tatasalqa mutasalqan mutasalqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, ini
Kira belum nyampe ya. Semalam mau ngasih duit buat beli itu dia mau ngingetin nih. Ngingetin. Kabel itu loh, kan juga suaranya hilang kan. Apa namanya? Ya kalau bisa ntar diganti kabel. Coba cek sound. Ada suaranya. Soalnya ini kabelnya nih yang kadang-kadang suaranya hilang. Dulu beli anu baru, coba saya cek lagi dah. Oke, kita lanjut langsung ngaji. Doa ya barusan kan, kita Fatihah segala macam. Langsung kita lanjut. Aku besok mulai ngajinya baca doa di center apa? Biar nggak usah baca Fatihah ulang gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Wakot yam itu benar itu ya? Wakot yam tani'u al-adfu alal lafzi wal mahalli kama zaidun qa'iman bal lakin au bal qa'idin. Nah itu lucu. Biraf'i qa'idin ala izmari muqtazain dan seterusnya lah. Wakot yam tani'u dan terkadang tercegah. Apa al-adfu mengatofkan? Apa al-adfu mengatofkan? Alal lafzi atas lafat, dohir berarti, wal mahali dan mahalnya. Nah terkadang mengatofkan atas lafat dan mahal itu dicegah, nggak boleh maksudnya. Seperti contoh kama zaitun qa'iman, seperti contoh apa ntar salah lagi lu. Ma zaidun tidaklah bermula zaid. Itu ma yang bisa beramal faslun fi ma wala walata wa in itu loh. Al musyabbihati bilaisa. Nyambung. Itu ma-nya di situ. Ma zaidun tidak ada siapa zaid begitu. Zaidun itu isimnya. Ma zaitun tidaklah siapa Zaid qa'iman itu orang yang berdiri. Lakin tetapi au bal atau bahkan, nah itu terserah mau menggunakan lakin atau bal gitu loh. Qa'idun lafaz qa'idun biraf'i qa'idun bahkan itu orang yang duduk. Biraf'i qa'idun dengan membaca lafaz qa'idun ala izmari muqtadain atas menyimpan. Izmar itu membuat domir yang tersimpan. Atas menyimpan mubtada. Jadi ma zaidun qa'iman lakin qa'idun. Nah itu qa'idun kan lakin berarti kan walaupun enggak satu deh. Kan lakin itu huruf athof. Ya kan? Lah kalau qa'iman kan dibaca nasab. Lah ini kenapa kok bukan qa'idan tapi qa'idun? Nah ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kalau dikasih diatofkan kepada qa'idan, sementara qa'idan itu kan dibaca nasab khobarnya ma. Oke? Lah kalau bal qaidun harus dibaca dun. Lah kan mubtada enggak didahului oleh nafi. Jadi harus qaidun, enggak boleh qaidan. Nyambung enggak maksudnya? Woi, paham enggak? Alasannya maksud saya. Bukan kalau bacanya kan udah lu ngerti. Tapi alasannya kenapa enggak boleh qaidan, harus qaidun? Karena kalau dibaca qa'idan itu kan harus khobarnya ma. Sementara qaidun itu bukan khobarnya ma, tapi khobarnya mubtada yang mubtadanya dibuang. Nyambung nih. Oh, itu yang harus kalian pahami. Kalau alasannya tahu itu berarti paham maksud saya gitu loh. Oke, lanjut. Oh, itu ada tuh. Wayang tani'un dan tercegah apa adfuhu
mengatofkan Zaidun ala lafzi qaiman. Ini ada nih penjelasannya atas lafadznya qaiman. Li'an nama karena sejujurnya ma yang menyerupai laisa, manafi yang amalnya seperti laisa. Itu loh kalau dalam jurumnya kan ada faslun fima wala ngerti wala faslun fima wala wa in walata al musabbihati bilai sa. Itu maksudnya la ta'malu itu tidak beramal apa ma fil musbati dalam kalam musbat wa ala mahalihi dan atas mahalnya musbat li'anna fihi karena sesungguhnya itu dalam lafaz qaidun iktibarul mubtada'i bermula menganggap mubtada ma'azawalihi bersama hilangnya mubtada bidukhulin nasikhi dengan masuknya amil nasikh. Ma itu kan lafaz yang beramal seperti laisa. Sementara laisa itu kan termasuk saudaranya karena kan termasuk dalam kategori amal saya udah gue tulis. Maksudnya biar lu paham alasannya. Kenapa sih nggak boleh qaidan kok harus itu nih, perhatikan. Dari sini lah tulisnya. Ini apa sih? Ngotot apa ini? Oh, ini ntar dibuang aja nih. Iya. Ini stiker. Apa ikan lu? Oh. Oke, Pri. Ini enggak cerdas dikit dulu, Pri. Tuh, dibuang, ntar hilang ini. Ini stiker nempel. Nih, gua tulis ulang. Ma zaidun qaiman. Oh, perhatikan. Nah kan boleh bal atau lakin. Kan gitu. Qaidun, perhatikan. Ini loh, yang menjadi pembahasan qaidun. Ini kan diatofkan ke sini. Tapi nggak boleh atof secara lafaz, atof secara makal, nggak boleh. Apa alasannya? Ini yang saya maksud. Harus tahu alasannya. Kalau kalian faham alasannya, maka berarti connect benar, gitu loh. Nih ma di sini, nih gue ulangin, ma zaidun qaiman. Tidaklah siapa, loh. Ma di sini itu adalah kana, ingat-ingat. Setelah kana wa akhwatuha dalam jurumiyah aja. Kan ada faslun fima walata wa in al musabbihati bilaisa. Ada kan begitu? Lah, bukan ulang cerita. Nah, ini ma yang amalnya seperti amalnya laisa. Kalau laisa kan termasuk amil nawaseh. Nawaseh itu jamak, mufradnya naseh, yang merusak amalnya mubtada khobar. Mubtada khobar tadinya dibaca rofa, kemasukan ma di sini amalnya sama dengan laisa. Laisa kan saudaranya kak. Loh, ini sistematis loh. Kalian harus apal di luar kepala gitu loh. Nah, qaiman ini kan khobar, dibaca nasab, khobarnya ma yang menyerupai al-musab bihati. Kalau ini al-musab biha pendek sebenarnya. Bilaisa kalau dalam kitab dunia itu. Oh, di sini kenapa harus qaidun? Karena qaidun ini khobar. Kalau umpamanya di sini lakin, ya sama tetap qaidun. Akan kalian timbul pertanyaan, Pak, kalau qaidun berarti apa, Pak? Khobar. Kalau khobar mana mubtada'nya? Mubtada'nya dibuang. Kalau ditakdirkan huwa bermakna bermula zaid, qaidun itu orang yang berdiri.
Kenapa nggak boleh qaidan? Nah, perhatikan. Ini kalau huwa qaidun kan kalamnya berarti kalam apa? Musbat. Ngerti? Sementara ma zaidun qaiman, ma-nya ini manafi, berarti kalamnya namanya kalam manfi. Nyambung. Lu buruan no. Lalu pembahasan serius. Bukan gasung duluan lu. Ini masih ada suaranya enggak? Oh, oke, sementara masih bisa ya nggak apa-apa lah, nggak usah dibeliin dulu. Nyambung nih, itu maksudnya kenapa harus dibaca qaidun, nggak boleh qaidan? Ini nggak boleh diatofkan, kemari nggak boleh, kemahalnya pun nggak boleh. Itu maksudnya wayam taniul adfu alal lafzi wal mahalli. Gitu loh. Agam juga. Udah biarin, kalau lewat nggak usah diberhentiin. Ntar aska kita suruh joget di sini ya, ngamen. Oke ya, lanjut. Gampang itu. Tapi kudu tahu alasannya biar paham. Oke ya. Lanjut. Asalisu bermula yang ketiga, ini jenis apa namanya, atof yang ketiga. Kan kemarin udah tuh yang atas itu loh, tamihun itu loh, al awalu al adfu al alabi itu kan. Yang kedua bawahnya tuh 2, 3, 4, 5 dari tambihun itu agak pinggir. Asani al adfu al mahalli kan gitu. Nah sekarang yang ketiga, jadi ngantuk diri lo, orang ngantuk ya. Apaan? Lah iya, lo malah ngantuk. Gimana ceritanya, Win? Saudara beta kenapa ngaji ngantuk? Tidak betul itu. Asal itu bermula jenis yang ketiga, al-jinsus salis. Al-qismu aksamin itu. Al-qismu salis, asalisu al-qismu salisu gitu loh. Bermula bagian yang ketiga. Al-atfu itu mengatofkan alat tawahumi atas dugaan. Wahm itu loh. Tawahum itu wahmun. Wa yusama, dan diberi nama apa? Al-atfu alat tawahum. Tawahama ya tawahamu tawahuman. Biar paham. Ngerti? Saat tasrif begitu tuh biar nyengkernya kalian biar benar gitu. Wa yusama, dan diberi nama apa? Al-atfu ala tawahum, diberi nama al-atfa alal makna, pada mengatofkan alal makna atas maknanya. Nah perhatikan, yang dimaksud tawahum itu adalah mengatofkan atas makna. Wa syartuhu, dan bermula syaratnya al-atfu ala tawahum, sihhatu dukhuli dzalikal amili, itu sahnya masuknya itu amil, al mutawahhami yang diduga, alal muta'atifaini, harus tasniyah lah, bukan muta'atifina, alal muta'atifaini, atas dua lafaz yang atof-atofan. Nah kan nggak boleh kalian bikin jamaah mudzakkar salim kan. Wasartu husnihi, dan bermula syarat bagusnya al-atfu ala tawahum, kasratu dukhulihi, itu banyak masuknya aidzalikal amil, masuknya itu amil, al mutawahhami yang diduga. Gunakan di sini dalam bab atof. Nahu laisa zaidun. Perhatikan, ini keren. Kalau kalian nggak terlatih nggak akan paham. Laisa, udah duduk. Udah duduk, tapi cuci muka dulu. Orang baru datang ngantuk ya. Cuci muka biar melek. Kamu tawaf nggak apa-apa. Nih,
Kan kemarin sudah saya jelaskan. Khobarnya laisa dan khobarnya ma itu kan kebanyakan kebarengan huruf jerba. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Awalaisa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin. Ngerti kan? Alai yang tadi dibaca sama Ustadz Maftuh. Jadi tadi Imam Maghrib alaisa Allahu bi ahkamil hakimin. Kan alaisa Allahu bi. Ngerti? Khobarnya laisa dan khobarnya ma kebanyakan enggak semua itu kebarengan huruf jer ba. Nyambung? Perhatikan. Ini belum saya baca, cuma saya kasih mukadimah dulu. Nahu laisa zaidun qaiman. Laisa tidak ada siapa zaidun zaid. Qaiman itu orang yang berdiri. Oke, sebelum saya lanjut, perhatikan. Laisa tadi udah barusan dijelaskan saudaranya siapa? Kana tarfaul isma wa tanqidul khobar. Ini mengikuti syarat. Tapi wala qaidin. Tuh. Bijari qaidin. Zaid tidak berdiri wala qaidin dan tidak duduk. Lu puyeng lagi. Zaid berdiri kagak, duduk kagak. Nonggeng. Lu bangga. Hei, kalau orang nonggeng itu duduk apa enggak? Berdiri apa enggak? Enggak, lu benar puyeng lagi. Zaid ngapain kau berdiri kagak, duduk kagak lah, nonggeng lah. Nongkrong. Sama aja kan? Oh. Ya, ada menjoget. Kalau kita kasih goceng uang amena. Ya. Berarti kan itu kenapa kok dibacanya qaidin? Dijari qaidin dengan membaca jar lafaz qaidin. Bil adfi dengan diatofkan ala qaiman. Nah, sebenarnya kan kalau qaimin kan? Kita tulisannya ala qaimin apa min apa man? Belum ketemu lagi Zeno. Qaimin apa qaiman itu tulisannya? Alas, ya kan kalau tulisannya contoh yang ada kan laisa zaidun qaiman kan, atas lafaz qaiman, ngerti? Lu kenapa lafaz qaidin dibaca din dibaca dir? Li tawahumi annahu, karena menduga sesungguhnya lafaz qaiman. Qala itu berkata siapa orang laisa zaidun bi qaimin. Tidaklah ada siapa Zaid itu di qaimin, orang yang duduk berdiri bi ziyadatil ba'i dengan menambahkan ba. Kenapa? Li kasrati isti'ma. Li kasrati ziyadatiha, karena banyaknya menambahkan ba fi khabari laisa, dalam khobarnya laisa. Udah segitu dulu. Wa nahu qauli ta'ala, poin perhatikan. Ini termasuk satu tulis supaya pemahaman kalian betul-betul mencengkram paham. Bismillah. Ngopi dulu lah. Ingat, ini sebelum ini saya ulangi. Atof terbagi 3. Pertama atof ala lafzi, itu asli. Yang kemarin yang kedua asani tadi al-atfu alal mahal, mengatofkan tapi pada mahalnya. Oke? Sekarang yang ketiga al-atfu alat tawahum, ay alal makna, mengatofkan tapi kepada maknanya. Nih perhatikan. Ini juga sebenarnya sama. Ma zaidun bi qaidin, karena ma itu sama dengan laisa. Itu yang tadi faslun itu kan nih dalam kitab dunia itu kan ada faslun fima wala ta wa in al musabbihati bilai sa, kan gitu.
khobarnya ma dan laisanya itu sendiri itu kebanyakan kebarengan huruf jer ba. Contohnya tadi alaisallahu bi ahkamil hakimin. Walaisallahu bidzallamil lil abid. Iya kan? Gitu loh. Nah, ini perhatikan. Asalnya contoh laisa zaidun qaiman. Bal biar sama kitab. Bal qaidun gitu bener tadi. Wala qaidun. Wala ya ada dua. Wala qaidin. Nah, berarti kan ini loh. Wala qaidin. Di sini kan khabarnya laisa kan qaiman. Kenapa di sini kok malah wala qaidin? Beda sama yang ini kan qaidun. Ini harus qaidun. Oke? Kenapa wala qaidin? Karena berarti kan khabarnya laisa itu kebanyakan ditambahin huruf jer dua. Oke? Contoh dalam ayat banyak tadi alaihissallahu bi akamil hakim. Nah, orang yang membaca wala qaidin itu menduga di sini mungkin yang dimaksud laisa zaidun biko imin. Ngerti maksudnya? Nah terus gimana Pak? Zaid nggak berdiri, nggak juga duduk, nongkrong. Susah amat lu, nongkrong. Nah, kalau begini nih, ini duduk apa enggak? Duduk enggak? Diri apa enggak? Enggak, emang apa? Ini namanya nongkrong. Itu laisa zaidun qaiman atau biqaimin wala qaidin. Nah, membaca qaidin dibaca jer diatofkan kepada qaiman itu loh termasuk dalam kategori al-atfu ala tawahum. Maksudnya tawahum ai alal makna. Karena biasanya khobarnya laisa itu ditambahin huruf jer dua. Oke? Awas nih, ntar lu kader yang berikutnya nih. Ini kudu paham kalian. Wa nahwu qaulihi ta'ala. Ini kudu ingat-ingat nih. Ini yang contoh berikutnya. Kalian harus mateng dalam permainan huruf yang menjazmkan. Wa nahwu qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala. Cek son. Oke. Lu apa no? Ya perkara dicek no, lapanya suaranya hilang. Dan seperti firman Allah Ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib fa'as harokatin lu fa'as saddaqo sadnya tasdid fa'as saddaqo as-sad sadnya tasdid jalnya tasdid fa'as saddaqo. Nah itu kan fa'as saddaqo dibaca apa? Apa no? Hanya pin pri Yodol sia ya gak alih lu dibaca nasab fa'an as-saddaqo tuh fa'as saddaqo wa akum minas sholihin. Surat apa itu? Ini ayat udah saya jual, udah menghasilkan duit puluhan juta kali. Lah iya kan? Akhir surah Al-Munafiqun ini. Lah iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Lah kan itu ayat. La ilaha illallah. Lu apalin. Iya kan?
Ya kalau saya jual ayat itu udah menghasilkan ratusan juta kan ini. Saya imamin Jumat ya pakai ayat ini. Oh iya kan? Nah itu laula akharta, hendaklah menunda engkau ya Allah ini kepadaku, menunda umurku. Kalau engkau menunda, fa'asaddaqo, maka bahwa sedekah, maka bahwa akan sedekah. As-saddaqo asalnya atasaddaqo. Tasaddaqo ya tasaddaqu. Ngerti? Taknya diganti menjadi sad. Ngerti? Tafsiran itu termasuk bab lal. Berarti kan itu bukan pembahasan yang cek-cek ini lal kelas tinggi. Fa'as-saddaqo asalnya fa'atasaddaqu. Maka tasdid sadnya. Fa'as-sad, kalian tasrif kalau nggak paham nggak akan ketemu. Oh, fa'as-saddaqo asalnya fa'atasaddaqo. Tasaddaqu, as-saddaqu asalnya karena dinasabkan oleh an yang dibuang jatuh setelah fa. Maka bersedekah siapa saya? Oh, saya kelewat ya. Laula saya bacanya bawahnya itu. Akhartani ila ajalin qaribin, kepada ajal qaribin yang dekat. Kalau engkau mau menunda, laula akhartani, ya itu loh. Laula itu termasuk huruf apa? Syarat kan, harfun tinaan yumtina. Maka fa'as-saddaqo. Nah, wa akun itu yang menjadi contoh. Wa akun dan ada siapa saya, itu yang menjadi contoh. Kalau diatofkan kepada fa'as-saddaqo, kan harusnya wa akuna. Ayo perhatikan, pelan-pelan langsung dikoneksikan pemahaman kalian. Jadi dalam ayat wa akun itu namanya al-atfu alat tawahum. Oke? Harusnya kan wa akuna. Orang diatofkannya kan fa'as-saddaqo. Oke? Wa akun dan ada jadi siapa saya, jadi itu minas sholihina, termasuk orang-orang yang soleh. Nah berarti nih akun bermula akun, atfun itu yang diatofkan ala as-saddaqo, atas fi'il mudhari as-saddaqo. Wa huwa, dan bermula ayat as-saddaqo, wa in kana, innya ghoya, dan sekalipun ada apa as-saddaqo, mansuban itu dibaca nasab. Berarti kan ini sulitnya di situ, nilai kesulitannya. Lakin makna laula akhartani fa as-saddaqo, tetapi bermula maknanya laula akhartani fa as-saddaqo, wa makna in akhartani, dan bermula maknanya ayat in akhartani as-saddaqo. Awas, ayo jangan keder loh. Maknanya laula akhartani fa karena sebenarnya ayatnya kan awalnya laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqo kan gitu. Nah cuma kan itu dalam contoh dipenggal sama musonif kan. Itu maksudnya wa makna laula akhartani fa as-saddaqo, wa makna, dan maknanya fa as-saddaqo laula akhartani fa as-saddaqo in akhartani as-saddaqo. Oke? Berarti kan ini sulit tuh. Wa makna in akhartani as-saddaqo, dan bermula maknanya in akhartani sebagai pengganti laula akhartani. Kan dipakai in. Oke no? Nah, kalau as-saddaq bi khatfil fa'i, dengan
membuang fa. Wal jazmu dan bermula jazmnya wahidun itu satu. Fatakulu maka berkata siapa kamu fi i'rabihi dalam i'rabnya as-saddaq al wawu itu bermula wawu, harfu atfin itu huruf ataf. Akun bermula akun, ma'tufun itu lafaz yang diatofkan ala fa'as-saddaqa atas ayat fa'as-saddaqa. Li'annahu karena sebenarnya ayat laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-saddaqa tadi fi makna in akhartani as-saddaq wa akun. Nyambung nggak? Nih gua tulis. Mau nggak mau gua tulis. Dulu kalau nggak gua tulis. Nih dalam ayat laula akhartani ila ajalin qarib. Akan fa'as-sad berarti kan tadi tasrifannya kelas kakap ini. Fa'as-saddaqa wa akun. Nah, yang menjadi contoh ini kan ini wa akun. Wa akun ini kok dibaca jazm. Judul jazmnya kemana? Berarti kan ini bukan masalah ecek-ecek, ini masalah sulit. Tadi ditafsiri oleh musonif laula akhartani ila ajalin qarib, disimpulkan kan itu kan seolah-olah untuk menghemat tempat ya ditafsiri laula akhartani in akhartani kan gitu. Fa'as nyambungnya kan ini fa'as-saddaqa. Fa'as-saddaqa ini asalnya atas-saddaqa. Fa'as-sad no tasaddaqa ya tasaddaqu tasaddukon. Sedekah itu loh. Orang itu kalau sekaratul maut ya kan itu ingat, ya Allah amal gua habis, ngapa gua nggak sedekah, ngapa gua nggak infak, ngerti kan? Nah ini perhatikan, fa'as-saddaqa ini kan dibaca nasab, yang menasabkan adalah an, yang annya disimpan karena jatuh setelah fa. Oke, ingat, oke. Nah kemudian wa akun kenapa dibaca jazm? Oke. Nah, wa akun dibaca jazm, laula akhartani ini ditafsiri dengan in akhartani. Ini huruf apa? Huruf syarat. Artinya kalau fa'as-saddaqa fa-nya dibuang kan berarti as-saddaq jazm. Nah, wa akun diatofkan kepada mahalnya as-saddaq, mahalnya loh, tapi dengan jenis atof tawahum. Nyambung nih, paham nih? Ini guru paham. Kalau nggak paham kacau ini. Quran soalnya. Nyambung nih. Nah, jenis atof nih kan saya ulangi. Kemarin kan atof ada 3. Pertama atof alal lafzi, ingat. Yang kedua atof alal mahal. Yang ketiga atof alat tawahum. Tawahum ini sama dengan alal makna. Maknanya as-saddaqa, asalnya as-saddaq, jawabnya in akhartani, dari penafsiran laula akhartani ila ajalin qarib. Wa akun diatofkan atas mahalnya as-saddaq, jenis daripada al-atfu alat tawahum. Nyambung. Oh ini
Enggak pembahasan ecek-ecek coy. Oke ya. Udah titik, itu perlu kalian mutolaah. Enggak bisa kalian pahami sekaligus enggak bisa. Oke, biar habis ini. Udah titik, kembali ke prinsip pembahasan awal. Nahwu ini kan kaitannya umum yang dalam kurung itu wa in atafta ala fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta au ala mansubin nasabta au ala mahfudin khafatta au ala mazjumin jazamta. Kan itu yang dalam kurung. Nahwu sadaqallahu wa rasuluh. Sedekah benar. Siapa Allah? Nah, itu lafaz Allah fa'il. Wa rasuluhu dan rasulnya Allah. Oke. Nah, perhatikan. Haza bermula ini lafaz ini ayat sadaqallahu wa rasuluh. Misalu atfil ismi itu misalnya mengatofkan isim alal ismi atas isim. Itu kemana? Parah. Apa? Anterin siapa? Iya. Kemana? Nggak ditegur. Siapa jarak? Siapa? Itu siapa namanya? Najwa, nanti tanya kemana? Ya enak aja nganterin. Dari tadi baru punya saya. Alal ismi atas isim fi halatir raf'i dalam keadaan rafa. Jadi paham lah, itu gampang kan? Tadi yang sulit saja paham, ada sekarang nggak paham. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya sadaqallahu wa rasuluh. Sadaqah fi'lun madin. Sadaqah itu bermula sadaqah. Fi'lun madin itu fi'il madi. Allah bermula lafaz Allah, fa'ilun itu fa'il. Wa rasuluhu dan bermula ayat wa rasuluhu. Al-wawu itu bermula wawunya, harfu atfin itu huruf ataf. Rasuluhu bermula lafaz rasuluhu, ma'tufun itu yang diatofkan. Alam atas lafaz qablahu yang sebelumnya. Coba Arin dulu lihat, datang belum? Datang suruh turun. Ada manja-manjaan. Panjen ngaji bagi. Alasan ngantar ngurus segala macam. Ngurus bagi diantar. Mau yang tadi jatuh. Mendiri. Naik motor selengean. Yang baru bisa naik motor. Dihajar itu tadi sama. Yang nabrak kabur lagi, iyalah. Naik motor baru bisa. Aduh, ya abangnya juga, kenapa nggak bukan diantarin ya? Ya memang harus begitu. Ya bisa. Kalau naik motor udah jatuh kan, ya Bin ya. Lu mau jatuh Bin? Lu naik sepeda siapa yang Bin? Ya. Wah. Apa Erwin Ando? Kurang lagi ngaji ngantuk. Dia selesai ngaji. Canda. Itu kan. Lu tadi keluyuran enggak? Sekolah. Kok setengah 6 baru jam 6 kurang seperempat baru sampai beta. Pergi gimana? Sekolah benar. Jalan kaki. Ya gak apa-apa, bagus, sehat. Jangan berlaku, aduh, beta sampai jalan kaki, ya cemen. Iya kan? Oke lanjut. Mana tadi? Wal ma'tufu dan bermula lafaz yang diatofkan. Lihat, ba'u itu mengikuti apa ma'tuf. Al ma'tufa alaihi pada lafaz yang diatofi. Lihat lihatnya. Al ma'tufa pada lafaz yang diatofi apa alaihi atas atas ma'tuf. Ngikut fi i'rabihi dalam i'rabnya ma'tuf alaih. Tabi'a mengikut apa ma'tuf hu pada ma'tuf alaih. Fi raf'ihi dalam rafa'nya ma'tuf alaih.
wal ha'u dan bermula haknya rasuluhu itu loh. Ntar kalian pikir itu kan ada dua hak. Yang satu kan Allahu ada haknya juga kan. Enggak ada urusan ke lafaz Allahu. Kalau Allahu kan enggak ada dhamir. Haknya huruf asli itu berarti kan wal ha'u dan bermula haknya. Betul belum? Kalau ditanya yang benar, saya interogasi ntar. Barangan ngaji ya ngaji, nggak ada alasan antar urut. Wah, jangan bohong kali ya. Bener emang Amalia? Kemana yuk? Dan tadi yang ngomong katanya ikut anu itu siapa? Heda, kemana? Dan kebanyakan alasan, kan saya yang benar, Najwa, lapor sama saya. Ya, benar ini. Kalau mau keluar sekalian nggak masalah. Ya, kalau sama yang ribet-ribet mau keluar, ngapain? Ya aja kan, masa keluar nggak rugi kok. Ya itu keluar mau rugi, nggak apa lah apa ruginya. Nggak ruginya bilang, untung iya. Ya iya kan. Enaknya ngaji. Ada di. Di mahal jar itu dalam mahal jar rasuluhu sadaqallahu wa rasuluhu. Hunya itu loh fi mahal jarin bil idhofati sebab idhofah mudhof ilaih. Hunya mudhof ilaih. Contoh yang berikutnya wa may yuti, asalnya begitu yuti'. Cuman karena dibaca wasol jadi ainnya di kasroh. Wa idza hurrika bil kasri li annahu akhaful harakah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Wa man dan barang siapa yuti yang taat siapa man Allah pada Allah. Itu contohnya maktub alaih wa rasulahu dan rasulnya Allah. Hadza bermula ini ayat. Hadza bermula ini qaulihi ta'ala. Misalu atfil ismi itu contohnya ataf isim alal ismi atas isim yang lain. Halatan nasbi dalam keadaan nasab. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya wa may yuti'illaha wa rasulahu. Man itu bermula man ismu syartin itu isim syarat. Jazimun syaratnya isim, sifatnya isim yang menjazmkan. Man itu amil jazm maka yuti' asalnya karena tadi itu yuti'illaha tadi. Yuti' bermula yuti' fi'lu syarti itu fi'il syarat. Wa alamatul jazmihi karena fi'il syarat dibaca jazm. Wa alamatul jazmihi dan bermula alamat jazmnya yuti' sukunu akhirih itu dibaca sukun huruf akhirnya yuti' yaitu ainnya. Wa hurrika dan diharokati apa yuti' bil kasrati dengan kasrah lil asalnya li'il. Mengerti? Kan nggak boleh li'il, harus lil. Karena hamzahnya hamzah wasol lil tiko isakina ini kan harus paham maksud saya supaya jangankan titik jangankan huruf titik sekalipun kurang. Dia jangan mainan apa? Lihat kitabnya. Saya ngaji baca kitab ini serius, lu simak dengan serius dan cengengesan. Lil tiko isakina ini kan seperti itu kan perlu saya pertegaskan supaya paham dan cengengesan. Gitu. Lil tiko isakina ini karena bertemunya dua huruf yang mati. Wa rasulahu dan bermula ayat rasulahu. Al wawu harfu atfin. Al wawu itu bermula wawunya, harfu atfin itu huruf ataf. Wa rasulahu dan bermula lafaz wa rasulahu ma'tufun itu yang diatofkan
ala lafzil jalalah, di atas lafzil jalalah. Itu lafaz Allah tadi. Wal ha'u dan bermula haknya fi mahalli jarrin, itu dalam mahal jar bil idhofati, sebab idhofah. Wa jawabu syarti dan bermula jawabnya syarat jumlatun, apa itu nak? Itu apa nak? Terus setelah itu apa nak? Itu kan pakai dal apa tok? Dal. Makanya saya diam. Ini perhatikan kalian semua nih. Maka kenapa saya diam? Karena saya ragu dengan tulisan itu. Kalian kan fakat pakai tok kan? Salah. Nah, makanya saya proses ke sana, walaupun saya tahu itu salah. Itu yang benar pakai dal. Fakod. Kalian ganti kitabnya. Toknya ganti dal. Begitu no, ngerti no? Fakod faza. Itu kan kalian jumlah tuh fakod kan gitu pakai tok. Paham maksudnya? Loh, saya mau diuji sama ini, saya mau diuji terus-terusan ya apa? Penulis kitab. Kalau lu yang baca mau udah baca aja fakod ya kan. Kalau saya mah nggak bisa. Loh gitu loh. Ini bisa kok. Sama saya kok. Kan tulisannya kalian loh. Fakod pakai tok kan. Ini yang benar fakod. Gitu loh. Pakai dal. Nih. Benerin kitab kalian. Fakod faza fauzan azima. Iya kan? Ini mudah-mudahan bibiji juga tak nyimak. Lah kan tulisan kalian kan fakod pakai tok. Salah. Coba kalau saya main hajar, main baca aja nggak bisa. Udah dibenerin udah. Gitu loh. Makanya kenapa saya diem? Nah, betuli dulu lah. Fakod faza itu loh. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Itu yang benar faqad pakai dal. Sementara dalam kitab kita itu kan tertulis pakai tok, ngerti? Toknya dicoret diganti dal. Udah kok? Nah, begitu maksudnya. Memang baca kitab gini gak diuji sama musonif. Yang baca jeli apa enggak tuh? Oke, contoh yang terakhir, bukan terakhir sih. Nah, kalau diartikan faqad faza, maka betul-betul beruntung siapa man fauzan dengan keberuntungan aziman yang agung. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia betul-betul beruntung. Loh gitu loh. Kalau tidak taat bukannya untung, buntung. Ngerti buntung? Lu ngapain nih ketawa-ketawa sendiri? Bukan pin. Lu lihat Adi kan kayak orang stres. Gak ada apa-apa. Lu jabarin pin. Berani gak? Lu jabarin. Jabarin. Lu biar sadar. Ya orang gak ada apa-apa ketawa-ketawa sendiri. Ini abangnya lagi sakit ini. Iya kan? Ya Andre. Oke lanjut ah. Aminu billahi wa rasulih. Nah itu aminu. Berimanlah siapa kalian semua. Ini musonif sengaja membuat contoh dengan ayat semua. Biar kita familiar. Untuk mensinkronkan pemahamanku dengan Al-Quran gitu. Berimanlah kalian semua. Aminu billahi. Allah wa rasulihi dan utusannya Allah. Yusuf datang belum? Udah. Hadza bermula ini qauli ta'ala misalu atfil ismi, itu misalnya atau isim alal ismi atas isim yang lain. Fi halatil khaffi dalam keadaan khafat.
Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya qauli ta'ala aminu billahi wa rasulih. Aminu itu bermula ayat aminu fi'lu amrin itu fi'il amar. Mabniun yang dimabnikan ala khadfin nuni atas membuang nun. Wa wawul jamaati dan bermula waw jamaah fa'ilun itu sebagai fa'il. Billahi bermula ayat billahi itu jarun wa majrurun terdiri dari jar majrur. Al wawu itu bermula wawunya harfu atfin itu huruf ataf. Rasuli bermula lafaz rasuli ma'tufun itu yang diatofkan alama atas lafaz qablahu yang sebelumnya yaitu billahi. Tabi'un itu lafaz yang mengikuti bersimaat. Adik kitabnya lahu terhadap ma qablahu fi jarri dalam jirnya ma qablahu yaitu Allah. Wal ha'u dan bermula haknya lafaz rasulihi fi mahalli jarrin dalam mahal jar bil idhofati sebab idhofah. Sudah titik. Yang pertama shadaqallahu wa rasuluh. Oke? Contoh rofa, ya kan? Wa may yuti'illaha wa rasulahu contoh maktuf yang diatofkan yang dibaca nasab. Aminu billahi wa rasulihi contoh yang dibaca jer. Mengerti? Lafaznya sama. Rasuluhu, rasulahu, rasulihi diatofkan kepada Allahu, Allah dan billahi. Kan biar kalian mati kan? Gitu loh. Oke, lanjut. Biar ganti halaman lah. Wa misalu adfil fi'li dan bermula contohnya mengatofkan fi'il awal fi'li atas fi'il fil raf'i dalam rafa. Nahu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum bi anfusikum wa amwalikum. Tu'minuna itu loh hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillahi bi anfusikum wa amwalikum. Tu'minuna beriman siapa kalian semua billahi kepada Allah wa rasuli dan utusannya Allah. Itu contoh juga. Itu kan yang barusan itu kan aminu, sekarang tuh minu, oke? Contoh juga atof gitu. Bagi ganjel. Buka tuh ganjel. Ragu. Ganjel. Ini kuncinya ada berapa ini? Hah? 2. Harusnya ada 3 ini. Jangan 1, saya minta. Jaga-jaga kehilangan kunci. Waktu jahiduna, nah itu. Waktu jahiduna diatofkan kepada lafaz tuh minuna, nyambung. Perhatikan, paham kan? Loh, jangan sampai nggak paham. Wa fil nasbi dan dalam contoh nasab fi'il maksudnya fi'il yang nasab itu linuh ya bihi baldatam mayyitan wa nuskiya. Linuh iya supaya bahwa menghidupkan siapa kami Allah bihi dengan air baldatan pada negeri mayyitan yang mati tandus maksudnya bumi mati itu maksudnya bumi kering. Wanuskia, nah itu dan menyirami siapa kami itu wanuskia diatofkan kepada linuh iya gitu loh. Wafil jazmi dan dalam contoh jazmnya fi'il nahwu wa tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Wa tu'minu dan jika beriman siapa kalian semua Watattaku dan takwa siapa kalian semua yukti maka memberikan. Itu yukti nanti dalam tafsir kalau nggak salah diartikan dengan yu'ati. Itu kan yukti pakai hamzah. Nah itu ditafsiri yu'ati pakai ain pakai to. Maknanya sama. Ata itu sama dengan maknanya a'to. Ngerti?
ata memberikan, atau ya sama memberikan. Gitu loh. Yukti maka memberikan siapa Allah kum pada kalian semua, ujurakum pada pahala upah-upah kalian semua. Wala yas'al, itu yang contoh. Wala yas'al, dan tidak meminta siapa Allah atau Nabi Muhammad, kum Nabi Muhammad lah, kum pada kalian semua, amwalakum pada harta benda kalian semua, harta kalian semua. Panjang i'rabnya. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya ayat. Wa in tu'minu, in itu bermula in, harfu syartin itu huruf syarat. Jazimun yang menjazimkan. Yazimu yang menjazimkan apa? In fi'laini pada dua fi'il. Al awalu bermula yang pertama, fi'lu syarti itu fi'il syarat. Itu nanti dipantau ya. Sufara dipantau ya, jam berapa pulangnya, dan diinterogasi kemana perginya, jangan seenaknya. Jangan-jangan kerja sama malu kali, jangan berkonspirasi jahat, bang, boleh. Wasani, dan bermula fi'il yang kedua, jawabuhu itu jawabnya, maksudnya intuk minu. Yukti itu loh maksudnya, ngerti? Tu'minu bermula lafaz ayat tu'minu fi'il syarti, itu fi'il syarat. Majzumun yang dibaca jazm bi'adati syarti dengan rambut syarat, yaitu kan in tu'minu, kemudian watat taku, kan gitu. Watat taku diatofkan kepada tu'minu, kan tu'minu dibaca jazm, jadi tataku juga dibaca jazm. Adapun yuktikum itu jawab. Oke. Nah, wala yas'alkum itu pun diatofkan juga kepada jawab yuktikum. Gitu loh. Nyambung. Itu banyak contoh itu. Wa alamatu jazmihi, dan bermula alamat jazmnya tu'minu, hadfun nuni itu membuang nun, panjang itu. Itu nyampe wal wawu itu masih membahas itu ayat. Ngebut dikit ya, kalau nggak kelar ya besok. Wal wawu, dan bermula wawunya dhamirun muttasilun, itu dhamir muttasil fi mahalli raf'in, dalam mahal rafa. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Itu in tu'minu, ikutin ayat. Wal wawu kan berikutnya watat taku kan. Nah, wal wawu, dan bermula wawunya watat taku harfu atfin. Tataku bermula tataku, nah itu ma'tufun itu lafaz yang diatofkan alama atas fi'il qablahu yang sebelumnya tataku. Sebelumnya tataku apa tadi? Tu'minu. Udah disimak fin yang canda adik. Wal ma'tufu, dan bermula ma'tuf lafaz yang diatofkan yatba'u itu mengikuti apa ma'tuf al ma'tufa alaihi pada ma'tuf alaih, biar cepet saja. Ngikutin fi i'rabi, dalam i'rabnya ma'tuf alaih. Tabi'an itu bisa mengikuti apa ma'tuf hu pada ma'tuf alaih. Fi jazmihi, dalam jazmnya ma'tuf alaih. Wa alamatu jazmihi, dan bermula alamat jazmnya ma'tuf alaih hadfun nun itu membuang nun. Wal wawu, dan bermula wawunya watat taku itu loh. Wawu yang di belakang. Oke. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Udah in tu'minu watat taku kan yuktikum. Kan gitu kan? Yukti bermula yukti itu jawab syarti, jawab syarat. Karena jawab syarat dibaca jazm. Wa alamatu jazmihi, dan bermula alamat jazmnya yukti harfu harfil illati itu membuang huruf illat min akhirihi, dari akhirnya yukti. Wa huwa, dan bermula harfu harf, dan bermula harful illah al ya'u itu ya. Wa fa'ilu, dan bermula fa'ilnya yukti mustatirun itu tersimpan fi dalam yukti jawazan dengan jawaz. Takdiru bermula kira-kiranya fa'il. Dua itu lafaz dua. Wa huwa, dan bermula yukti
mutasarrifun itu yang ketasrif, gampang yang berubah. Min ata, latihan nasrif kalian dari fi'il madhi ata. Berarti kan ata yukti, kalau ata yakti bisa bedain. Oh, dan cengengesan dimaddil hamzati dengan membaca mad hamzahnya ata. Ya ata, gitu kan? Kalau pendek ata, itu fi'il mudhari'nya yakti. Ngerti? Maknanya datang. Kalau ata yukti, nah itu bermakna akto, semakna dengan akto, maknanya memberikan. Akto ini termasuk saudaranya kana, saudaranya donna. Tansibu yang menasabkan apa akto, maf'ulaini pada dua maf'ul. Wal kafu dan bermula kafnya yuktikum, gitu loh. Maf'uluha itu maf'ulnya yukti. Al awalu yang pertama. Wal mimu dan bermula mimnya, kum itu ada mimnya. Alamatul jazmi itu alamat jazm. Ujurakum bermula ayat ujurakum, maf'uluha itu maf'ulnya atau asani yang kedua. Wal kafu dan bermula kafnya itu fi mahal jarin, dalam mahal jar. Masih banyak ya, udah nggak apa-apa hajar. Ngapain? Berapa menit? Baru 1 jam, 1 jam seperempat Pak. Bil idhofati sebab idhofah. Wal mimu dan bermula mimnya alamatul jam itu alamat jama. Wal wawu dan bermula wawunya harfu adfin itu huruf athof. Jadi C la bermula la, wala yas'alkum kan itu dalam ayat tadi. Nafiyatun itu la nafi. Yas'al bermula yas'al. Nah ini masih contoh lagi. Ini termasuk contoh yang dimaksud. Ma'tufun itu yang diatofkan ala yuktikum, atas ayat yuktikum. Wal ma'tufu dan bermula ma'tuf yatba'u itu mengikut apa ma'tuf al ma'tuf alaih pada ma'tuf alaih fi arabihi dalam eronya ma'tuf alaih. Tabi'at terkesan mengikuti apa ma'tufu pada ma'tuf alaih fi jazmihi dalam jazmnya ma'tuf alaih. Wa alamatul jazmihi dan bermula alamat jazmnya yuk yas'al sukunu akhirihi itu dibaca sukun huruf akhirnya yas'al yaitu lam. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya yas'al mustatirun tersimpan di dalam yas'al jawazan dengan jawaz. Takdiru bermula kira-kiranya fa'il huwa itu lafaz huwa. Wa yas'al minum wabi dulu gua. Lalu mengenai enak tiba dengerin doang kan nggak mikir. Lalu gua disuruh baca lah mikir ya kan. Seperti contoh ayat fakot faza aja pakai tok, iya kan? Kadang-kadang diuji. Oh gitu loh maksudnya. Apa nih? Oke lanjut ngurusin orang datang. Wa yas'al dan bermula yas'al mutasarrifun itu yang terambil. Riak bukan? Ri. Oh riak bener gak sama itu? Sama Farah. Harus dilacak biar gak seenaknya. Sama Farah gak? Bener sama Farah? Min sa'ala dari sa'ala. Tansibu yang menasobkan apa yas'al maf'ulaini pada dua maf'ul. Yas'alkum, nah itu wal kafu kan kaf, kum itu. Wal kafu dan bermula kafnya itu dhamirun muttasilun fi mahali nasbin dalam mahal nasab. Maf'ulu itu maf'ulnya yas'al al awwalu yang pertama. Wal mimu dan bermula mimnya kum alamatul jam'i itu alamat jama. Amwal wala yas'alkum apa tadi? Amwalakum itu ya? Oh iya. Amwala bermula amwala itu maf'uluha, maf'ulnya yas'al, awas yas'al lalu. Larinya ha kemana? Asani yang kedua, maf'ul yang kedua. Wal kafu dan bermula kafnya fi mahali jarrin itu dalam mahal jar. Lah begini kalau nggak dikebut lah kapan kelarnya? Ngerti maksudnya?
bil idhofati sebab idhofah, wal mimu dan bermula mimnya alamatul jam'i itu alamat jamak, wa maknal ayati dan bermula maknanya ayat, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wala yas'alkum amwalakum. Maksudnya ayat lu aja kan enggak hafal baca ayat begitu kan. Maknanya begini, wa in tu'minu dan jika beriman siapa kalian semua, harokatin ma'sarul mukhatabina itu asalnya ya ma'sarul mukhatabin atau akhussu itu bisa termasuk taksis. Semuanya mukhatab billahi ta'ala dengan Allah ta'ala. Jika kalian semua hai para mukhatab beriman kepada Allah wa tattaqu dan bertakwa kalian semua, fatu'addu maka melakukan siapa kalian semua ma pada perintah umirtum harokatin umirtum yang diperintahkan siapa kalian semua biadaihi dengan melakukan ma watan tahu dan meninggalkan siapa kalian semua amma dari perbuatan nuhitum yang dilarang harokatin nuhitum bukan nahaitum nuhitum yang dilarang siapa kalian semua anhu dari ma jawabnya in yu'ti maka memberikan kum pada kalian semua tuh ayyu'tikum tuh ata bimana akto yu'ti bimana yu'ti ngerti akan beda yu'ti tak dengan to bukan yu'ti kan to kalau baca makhluk pun yang benar jangan yu'tikum kalian baca yu'tikum ya salah lah tafsirannya baru yu'tikum tuh memberikan siapa Allah kum udah ada tuh Allahu ujurakum pada pahala-pahala atau upah-upah kalian semua ai jazaa dikasih balasannya amwal wala ya'tikum dan tidaklah datang pada kalian semua siapa Allah dan Rasul ai Nabi Muhammad juga bisa juga syai'an pada sesuatu mindalika dari itu semua takwa dan imannya kalian semua wala yas'al dan tidak meminta siapa Allah kum pada kalian semua amwalakum bukan pada harta benda kalian semua ay la ya'murukum tegasnya tidak memerintahkan siapa Allah udah ada failnya kum pada kalian semua siapa subhanahu siapa Allah subhanahu wa ta'ala bi ikhrajiha dengan mengeluarkan amwal jami'iha ya semuanya amwal fi zakat dalam zakat bal innama amara bahkan bahwasannya memerintahkan siapa Allah kum pada kalian semua bi ikhrajil ba'di dengan mengeluarkan sebagian pun sebagian kecil 2,5% banyak wakilah dan dikatakan apa yang kira lihat kitabnya la yas'alkum amwalakum tidak meminta siapa Allah kum pada kalian semua amwalakum pada harta benda kalian semua wa innama yas'alkum amwalahu wa innama yas'alu gitu. Dan bahwasanya meminta kum pada kalian semua amwalahu pada hartanya Allah kalian yang minta wakilah dan dikatakan apa yang kila la yas'alukum Muhammadin amwalakum ajran tidak meminta kum pada kalian semua siapa Muhammadun Nabi Muhammad amwalakum pada harta benda kalian semua meminta ajron pada upah ala tablighir risalah atas menyampaikan kerasulan qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba qul la as'alu katakanlah Muhammad la as'alu tidak meminta siapa saya kum pada kalian semua alaihi atas tablighur risalah tadi ajron pada pahala illal mawaddata kecuali kasih sayang mawaddah fil qurba dalam kerabat udah titik summa syara'a kemudian melakukan besok
Lah itu menarkib mi'rab seperti itu kalau nggak dikebut dan nggak kelar-kelar lah. Masa mau dijadikan 4 pertemuan ya kan? Nah, besok baru. Nah, mulai besok ini kan pendalaman materi. Maksudnya pendalaman materi. Kemarin kok ada dalam kitab matan. Itu kan wal wawu limut lakil jam'i, ya kan? Ini besok mengupas per huruf-huruf atof. Wawu ini faedahnya apa? Fa faedahnya apa? Summa faedahnya apa? Masing-masing akan dibahas satu persatu. Begitu loh. Maka ngajinya kudu semangat. Loh. Jangan anak-anak tai kebo. Tahu? Kalau tai kebo lagi tai gajah berarti lebih banyak ya. Loh, ngerti kan? Oke. Udah langsung sholat. Kita duduk bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.